Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kitwa Tahira dengan NIM 246151068 dari Tadris Bahasa Indonesia 4C dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi di sini saya akan mereview artikel terkait akhlak terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Aqilah Mahfud. Artikel ini membahas pentingnya akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Saya memilih artikel ini karena menurut saya pembahasan tentang akhlak sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sekarang yang modern, terutama ketika banyak orang mulai melupakan sopan santun, adab, dan nilai moral. Yang selanjutnya ada biodata artikel yang saya review ini. Judul artikelnya Akhlak terhadap Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada penulis yaitu Aqilah Mahfud, terbit pada tahun 2017. Jurnalnya adalah Sulesana, volume 11 nomor 2 tahun 2017. Bidang kajiannya adalah akhlak dalam Islam, hubungan manusia dengan Allah, lalu hubungan manusia dengan Rasulullah, lalu serta hubungan manusia dengan sesama. Selanjutnya adalah latar belakang artikel, yang mana dalam artikel ini dijelaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya membahas ibadah saja, tetapi juga mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menjelaskan bahwa manusia harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah, Rasulullah, keluarga, diri sendiri, dan juga masyarakat. Karena tanpa akhlak, kehidupan manusia akan kehilangan nilai moral dan juga arah. Yang selanjutnya ada isi konsep artikel. Poin pertama, pengertian akhlak. Penulis menjelaskan bahwa kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun, yang berarti tingkah laku, budi pekerti, sopan santun, dan tabiat manusia. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang melakukan perbuatan secara spontan tanpa berpikir panjang. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak merupakan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri manusia. Yang selanjutnya, akhlak itu bukan hanya teori, tetapi harus terlihat dalam tindakan sehari-hari seperti berkata sopan, menghormati orang lain, jujur, dan juga bertanggung jawab. Poin selanjutnya adalah akhlak para nabi sebagai teladan. Artikel ini juga menjelaskan akhlak beberapa nabi yang dapat dijadikan contoh. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki sifat sabar dan ikhlas, tetap taat kepada Allah walaupun memiliki ujian yang berat, rela meninggalkan keluarganya dan siap menyembelih putranya karena perintah Allah. Nilai yang bisa dapat kita ambil yaitu taat kepada Allah, sabar, dan ikhlas akan menghadapi ujian. Yang selanjutnya ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tetap berdakwah dan membimbing anaknya walaupun ditolak. Hikmahnya yang dapat kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihi salam yaitu kita tidak boleh mudah menyerah dalam mengajak kepada kebaikan. Yang selanjutnya ada Nabi Ayub alaihi salam. Beliau terkenal sangat sabar ketika mengalami sakit bertahun-tahun. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus tetap bersyukur dalam menghadapi cobaan hidup. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur, amanah, penyayang, pemaaf, dan peduli terhadap umatnya. Beliau juga dijuluki sebagai Al-Mukmin, yang berarti orang yang terpercaya. Penulis menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Poin selanjutnya adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut penulis, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, memuji dan mensucikan Allah. Dan yang kedua, yaitu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah.
Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Yang keenam, berzikir dengan mengingat Allah. Yang ketujuh, bersyukur atas nikmat Allah. Penulis menjelaskan bahwa manusia harus sadar bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Contohnya seperti kesehatan, keluarga, ilmu, rizki, dan juga yang lainnya. Karena kita sebagai manusia harus wajib bersyukur, beribadah, dan menaati perintah Allah. Untuk poin selanjutnya yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Artikel menjelaskan bahwa mencintai Rasulullah merupakan bagian dari iman. Cara berakhlak kepada Rasulullah SAW dengan cara mengikuti sunnah Nabi, lalu menjelaskan ajarannya atau menjalankan ajarannya, memperbanyak sholawat, dan meneladani perilaku beliau. Contoh kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan seperti berkata jujur, membantu sesama, menghormati orang tua, dan bersikap sabar. Itu termasuk bentuk meneladani Rasulullah SAW. Poin selanjutnya adalah akhlak kepada sesama manusia. Penulis juga menjelaskan pentingnya akhlak kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Contoh akhlak kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, menjaga kehormatan, dan juga menjauhi hal yang buruk. Contoh akhlak kepada keluarga, seperti mencintai sesama saudara, menghormati keluarga, atau menghormati orang tua yang lebih tua, dan membantu keluarga jika ada kesulitan. Selanjutnya ada contoh akhlak kepada masyarakat, seperti bisa sopan kepada tetangga, lalu saling membantu, dan tidak menyakiti orang lain. Untuk poin yang terakhir yaitu menaati dan meneladani Rasulullah. Penulis menjelaskan bahwa umat Islam wajib menaati Rasulullah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan beliau. Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan sebagai nabi terakhir, penutup para nabi, dan juga rahmat bagi seluruh alam. Jadi pendapat atau refleksi pribadi menurut saya, artikel ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Banyak orang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi kurang memiliki akhlak yang baik. Padahal dalam Islam, akhlak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dari artikel ini saya belajar bahwa mencintai Allah dan Rasulullah tidak cukup dengan ucapan saja, tetapi harus dibuktikan melalui perilaku sehari-hari ya, seperti membantu orang tua, lalu berkata jujur, berkata sopan, yang adab dengan memiliki adab yang sopan terhadap orang tua, membantu masyarakat, dan yang juga lainnya. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan artikel yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa akhlak kepada Allah dan Rasulullah merupakan dasar utama dalam kehidupan seseorang muslim. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tidak hanya dengan dirinya sendiri, ada keluarga, masyarakat, dan teman-teman yang lainnya. Dengan meneladani akhlak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik, beriman, dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, segitu aja review dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.